Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Takmirul Islam kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai kegiatan belajar kita. Rotasi dan revolusi bulan masih dalam pembelajaran tema 8, yaitu tentang rotasi dan revolusi bulan. Rotasi dan revolusi bulan. Apa saja tujuan belajar kita kali ini? Yang pertama, nanti setelah membahas ini, anak-anak memahami arti rotasi bulan. Kemudian memahami arti dari revolusi bulan. Kemudian mengetahui akibat dari revolusi bulan. Itu 3 hal yang akan kita capai dalam pembahasan atau pembelajaran kali ini. Kita mulai dari rotasi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Ini perputaran bulan atau rotasi bulan, yaitu bulan berputar pada porosnya atau sumbunya. Nah, untuk sekali putaran bulan itu membutuhkan waktu 1 bulan atau 29,5 hari atau 1 bulan. Jadi kalau kita perkirakan yaitu agak lambat gitu ya, karena 1 bulan baru 1 putaran rotasi begitu. Selanjutnya revolusi bulan. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengitari bumi. Perhatikan di gambar ini bumi, kemudian ini bulannya. Di bulan bergerak mengitari bumi. Inilah yang disebut dengan revolusi bulan. Jadi bulan mengitari bumi. Nanti jangan sampai keliru ya, bahwa revolusi bulan adalah bulan mengitari bumi, bukan matahari. Nah, untuk 1 kali putaran, jadi bulan mengitari bumi 1 kali putaran, itu waktunya 29,5 hari atau 1 bulan. Jadi sama antara rotasi bulan dan revolusi bulan, iya. Jadi waktunya sama-sama 29,5 hari. Nah, karena kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, maka permukaan bulan yang nampak atau yang terlihat dari bumi senantiasa permukaan yang sama. Di gambar ini diperlihatkan bagaimana hal ini terjadi atau bagaimana hal ini bisa ditunjukkan pada gambar ini. Jadi di sini ada titik hijau, ada titik merah. Coba perhatikan di situ titik hijau dan titik merah. Kemudian yang tidak ada titiknya itu yang sebelah sini ya. Ini yang mengarah ke bumi, artinya yang nampak dari bumi. Nah, pada posisi dimanapun ketika berevolusi, itu permukaan bulan yang kelihatan dari bumi atau yang menghadap ke bumi selalu permukaan yang itu saja. Nah, itu karena ini. Karena kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya. Nah, ini bisa kita gambarkan, bisa kita tunjukkan dengan gambar ini. Ya, ini titik hijau di sini. Titik hijau di sini pada posisi ini menghadap ke bumi. Berarti yang terlihat dari bumi adalah yang ini. Nah,
pada seperempat putaran, berarti kan seperempat rotasi dan seperempat revolusi. Maka posisi hijau ini akan berpindah ke sini, ya seperempat putarannya. Maka pada di sini, posisi di sini, titik hijaunya di sini. Jadi ya itu menghadap ke bumi juga. Kemudian ketika setengah putaran berarti setengah rotasi dan setengah revolusi. Nah, berarti yang dari di sini nanti titik hijaunya akan di sini, ya kan? Nah, ini lihat, nah di sini. Nah, berarti ini yang menghadap ke bumi. Demikian juga ketika 34 rotasi atau 34 revolusi, maka titik hijau ini akan pindah ke sebelah sini. Nah, ini, ya kan? Nah, itulah ditunjukkan bagaimana akibat dari rotasi dan revolusi bulan yang sama, yaitu 29,5 hari, menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu permukaan yang sama, atau permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu permukaan yang sama. Selanjutnya akibat dari revolusi bulan. Akibat dari revolusi bulan, 1 terjadi fase-fase bulan, 2 terjadi pasang naik dan pasang surut air laut. Jadi akibat revolusi bulan ada 2, yaitu terjadi fase-fase bulan, dan yang kedua adalah terjadi pasang naik dan pasang surut air laut. Apa yang dimaksud fase-fase bulan? Fase-fase bulan adalah perubahan penampakan bulan yang terlihat dari bumi dalam periode 1 bulan. Nah, anak-anak kalau memperhatikan setiap malam itu ya, itu ketika cuaca terang maka akan terlihat bentuk bulan yang kita lihat itu berubah-ubah. Kadang bentuknya bulat penuh, kadang hanya separuh, kadang sebagian membentuk sabit gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan fase-fase bulan. Nah, mengapa fase-fase bulan ini bisa terjadi? Nah, bisa kita gambarkan di sini. Di sini adalah cahaya matahari yang menuju ke bumi dan juga bulan. Kemudian ini adalah posisi bulan-bulan berevolusi mengitari bumi, ya, ditunjukkan oleh gambar ini. Nah, anak-anak, bahwa setiap saat di posisi manapun bulan berada di sini, maka separuh permukaan bulan itu pasti mendapatkan cahaya matahari atau sinar matahari. Nah, kemudian orang yang di bumi itu bisa melihat bulan itu pada posisi daerah yang mengalami malam. Karena kalau siang kan cahaya terang matahari kan terang sehingga nggak nampak bulannya. Nah, pada posisi sini malam, di orang yang melihat di bumi pada sini malam akan melihat bulan. Nah, disinilah akan terjadi perbedaan apa yang dilihat orang di bumi atas bulan. Padahal posisi dimanapun di sini, separuh permukaan bulan pasti terang. Tetapi yang terlihat dari bumi itu berbeda-beda berdasarkan posisi ini. Nah, ketika posisi ini pada posisi bulan purnama. Nah, ketika posisi purnama, maka akan kelihatan penuh gini. Sehingga dari bumi kelihatan bulat. Tapi ketika sampai di sini, bagian terang yang terlihat dari bumi ini hanya segini, yaitu 3/4. Maksudnya dari bumi nanti kelihatan seperti 3/4 lingkaran. Kemudian ketika posisi di sini, yang kelihatan dari bumi adalah hanya separuhnya. Maka kelihatan sebagai fase bulan separuh. Nah, di sini hanya kelihatan kecil sekali nih. Nah, itu kelihatan dari bumi bentuknya seperti ini. Nah, namanya bulan sabit. Ketika di sini, ini bulan nggak kelihatan dari sini. Nah, maka disebut fase bulan baru atau fase bulan mati. Nah, kemudian kita di sini kembali sabit, ini seperti setengah, di sini 3/4 atau dinamakan fase bulan cembung gitu ya. Nah, di sini purnama lagi. Nah, itulah penjelasan bagaimana terjadi fase-fase bulan. Nah, ini digambarkan lebih jelas lagi
bahwa pada posisi ini bulan baru nggak kelihatan bulannya. Tapi ketika di sini kelihatan sabit, bentuk sabit. Ketika kelihatan separuh, di sini kelihatan 3/4 atau cembung, dan sini purnama, full, kelihatan bulat penuh. Kemudian yang kedua, akibat dari revolusi bulan adalah terjadi pasang naik dan pasang surut air laut. Pasang surut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan. Pasang naik adalah kondisi permukaan air laut yang naik, sedangkan pasang surut adalah kondisi permukaan air laut yang turun. Nah, ini misalkan di suatu tempat ketika air lautnya belum pasang, ini kelihatan dasarnya, bawahnya. Tapi ketika sudah pasang, tergenang air. Ini juga, ini ketika pasang, perahunya terkena air, ketika surut, perahunya tidak terkena air. Nah, pasang naik dan pasang surut air laut ada dua macam, yaitu yang pertama pasang purnama, yang kedua pasang perbani. Pasang purnama itu terjadi pada saat bulan purnama, posisi atau fase purnama, sedangkan pasang perbani terjadi ketika posisi fase bulan separuh ya. Nah, pasang purnama ini bukan perbani yang ini purnama ya. Jadi pasang purnama terjadi pada saat fase bulan purnama atau bulan baru. Jadi posisi antara matahari, bulan dan bumi itu lurus atau sejajar. Sedangkan pada pasang perbani itu posisi matahari, bumi dan bulan itu tegak lurus begini, bentuk garis tegak lurus. Nah, ketika di sini maka gaya tarik bulan dan matahari itu saling menguatkan sehingga pasang naiknya tertinggi atau tinggi. Tapi di sini ketika posisi gaya tarik matahari dan bulan ini tidak saling menguatkan, maka pasang naiknya lebih rendah dibanding yang pasang purnama. Nah, ini lebih jelas lagi ketika matahari, bulan ini sejajar itu ya, pada garis yang sejajar, maka gaya tariknya semakin besar, maka pasangnya tinggi. Nah, ini disebut pasang purnama. Tapi yang di sini pasang perbani. Jadi di sini gaya tarik bulan, di sini gaya tarik matahari. Jadi pasang naiknya tidak terlalu tinggi. Kemudian manfaat pasang naik dan pasang surut air laut diantaranya digunakan oleh petani garam. Jadi ketika air lautnya pasang, air laut akan masuk ke petak sawah garam mereka. Ketika surut, air lautnya itu tertinggal, kemudian nanti terkena sinar matahari, airnya menguap, maka didapatkan garam. Kemudian yang kedua, nelayan mencari ikan saat air pasang. Mungkin ketika air pasang itu ikan-ikannya banyak yang muncul ke permukaan gitu ya. Dan yang ketiga, kapal besar dapat berlabuh di dermaga pada saat airnya pasang. Baik, demikian anak semuanya pembahasan kita kali ini tentang rotasi dan revolusi bulan. Semoga menambah pemahaman anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.